Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Apanya yang hari ini, kecuali kemarin atau lusa? Siapa yang gak kenal Squidward Tentacle? Karakter yang sering banget kita lihat di SpongeBob SquarePants. Dengan wajah cemberut, suara nyaring, dan sikap yang bisa dibilang agak pesimis. Squidward selalu menjadi karakter yang berbeda di antara kegembiraan dan kebahagiaan dunia Bikini Bottom. Tapi di balik itu semua, keluhan dan ekspresinya yang acuh tak acuh, ada banyak pelajaran tentang psikologi dan filosofi hidup yang bisa kita ambil. Di balik wajahnya yang selalu cemberut dan keluhannya yang enggak ada habisnya, Squidward menyimpan cerita yang lebih dalam. Mungkin dia bukanlah sosok yang paling suka bergaul, tapi dia mungkin lebih mirip dengan kita daripada yang kita kira. Kalau kalian pernah merasa terasing, jenuh dengan rutinitas, atau sekedar ingin menemukan makna hidup, Squidward mungkin punya beberapa jawaban untuk kita. Jadi, mari kita lihat lebih dalam kenapa Squidward bisa jadi contoh yang baik dalam memahami psikologi manusia dan filosofi hidup yang kadang terasa abstrak. Di dalam dunia yang penuh kebahagiaan ini, menarik untuk kita bahas. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kepribadian dan psikologi Squidward. Squidward Tentacle adalah salah satu karakter yang sangat kontras dengan sifat ceria dan energik dari SpongeBob atau Patrick. Kepribadiannya yang sangat pesimis dan cenderung acuh tak acuh sepertinya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang merasa terasing dari dunia sekitarnya. Kita semua pernah mengalami perasaan itu, terasa seperti tidak memiliki tempat di dunia ini, atau merasa tidak dihargai. Itulah yang dialami Squidward. Di banyak episode, kita bisa melihat Squidward yang merasa jenuh dengan hidupnya. Dia bekerja sebagai kasir di Krusty Krab, tempat yang jelas enggak dia sukai. Bahkan, dia merasa jauh lebih pintar dan berbakat daripada orang-orang di sekitarnya, terutama SpongeBob yang selalu ceria dan penuh semangat. Dari sudut pandang psikologi, hal ini bisa dikaitkan dengan distress psikologis, yaitu stres atau tekanan mental yang muncul karena ketidakpuasan terhadap hidup. Squidward merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan seringkali merasa bahwa hidupnya tidak berarti. Di sisi lain, dia juga merasa tidak dihargai. Ketika Squidward mulai mengeluh soal bakatnya dalam seni atau musik, tapi nggak ada yang benar-benar memperdulikannya, seperti saat dia ingin menjadi seniman terkenal atau pemain klarinet. Semua itu mencerminkan perasaan ketidakpuasan dalam dirinya. Secara psikologis, Squidward mungkin berada dalam kondisi alienasi, di mana dia merasa terpisah dari orang-orang di sekitarnya. Semua orang tampak terlalu sibuk dengan kebahagiaan mereka sendiri, dan Squidward dengan kepribadiannya yang lebih introspektif merasa seperti tidak ada tempat baginya dalam dunia yang ceria ini. Kita lihat di episode The Splinter, di mana Squidward terpaksa pergi ke rumah sakit dan merasa sangat kesal karena SpongeBob dan Patrick tidak mengerti apa yang dia rasakan. Hal ini bisa dilihat sebagai reaksi dari stres sosial, di mana Squidward merasa dirinya lebih cerdas dan lebih berhak dihargai dibandingkan dua karakter lainnya. Tetapi dia justru merasa terabaikan. Filosofi hidup Squidward. Squidward bukan hanya sekedar karakter yang pesimis atau pemurung. Dia juga memiliki filosofi hidup yang cukup dalam, meskipun kadang terlihat kontradiktif. Salah satu filosofi yang bisa kita lihat
dalam dirinya adalah nihilisme. Nihilisme adalah pandangan bahwa hidup ini tidak memiliki makna atau tujuan yang lebih tinggi, dan kita bisa melihatnya di hampir setiap interaksi Squidward dengan dunia sekitarnya. Sebagai contoh, Squidward seringkali menganggap hidupnya sebagai sesuatu yang kosong dan tidak berarti. Misalnya dalam episode Band Geeks, saat dia diminta untuk memimpin sebuah band untuk tampil di stadion, Squidward sangat pesimis. Dia bahkan menganggap usaha ini akan gagal dan tidak ada gunanya. Baginya, dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kebodohan, dan orang-orang di sekitarnya tidak cukup pintar untuk memahami kehebatannya. Dalam perspektif nihilisme, Squidward merasa bahwa tidak ada yang benar-benar bernilai dalam hidup ini. Dia tidak melihat adanya makna yang lebih besar di balik rutinitas yang membosankan, dan sering merasa kesepian karena tidak ada yang bisa mengerti dirinya. Bahkan, optimisme yang ditunjukkan oleh SpongeBob justru membuatnya semakin terasing. SpongeBob yang selalu ceria dan penuh harapan itu sangat bertolak belakang dengan pandangan hidup Squidward. Tapi, meskipun Squidward tampak mengadopsi pandangan nihilistik tentang hidup, sebenarnya ada sisi lain yang lebih dalam lagi. Nihilisme sendiri bukan berarti hidup tanpa tujuan. Ada banyak orang yang justru menemukan kebebasan dalam ketiadaan tujuan hidup yang pasti. Bagi Squidward, meskipun dia merasa hidup ini tidak berarti, dia tetap berusaha mencari makna pribadinya melalui seni, musik, dan klarinet. Squidward mungkin merasa terisolasi, tetapi di balik itu semua, dia tetap berjuang untuk menemukan makna dalam caranya dia sendiri. Meskipun itu tidak selalu berjalan dengan baik. Dengan kata lain, meskipun dia skeptis terhadap dunia, Squidward tetap percaya bahwa ada sesuatu yang bisa dia capai, bahkan jika itu hanya untuk dirinya sendiri. Kritik sosial dan perasaan terasing. Salah satu hal yang menarik dari Squidward adalah bagaimana dia menjadi semacam kritikus sosial di dunia Bikini Bottom. Kita bisa melihat bahwa dia seringkali merasa terganggu dengan kebahagiaan yang dipaksakan oleh orang-orang di sekitarnya, terutama SpongeBob. Dalam banyak episode, Squidward menunjukkan bagaimana optimisme berlebihan bisa terasa sangat menjengkelkan jika kita tidak berada di tempat yang sama. Misalnya, dalam episode Just One Bit, Squidward dengan sinis mengomentari betapa bodohnya SpongeBob yang bisa menikmati segala sesuatu tanpa batasan. Bagi Squidward, dunia yang terlalu ceria ini hanya menambah kebosanan dan membuatnya merasa semakin terasing. Sebagai contoh, saat Squidward mencoba bergaul dengan SpongeBob dan Patrick, dia malah merasa semakin terputus dari kenyataan. Seperti saat dia ditarik ke dalam kebahagiaan yang berlebihan dan tidak realistis. Squidward adalah sosok yang menentang budaya kebahagiaan yang dipaksakan. Dalam banyak cara, dia mengkritik tekanan sosial untuk terus tersenyum, bekerja keras, atau merasa bahagia. Meskipun kita tidak merasa demikian, dalam hal ini, Squidward mencerminkan kita yang sering merasa tertekan oleh ekspektasi eksternal yang selalu tampil bahagia. Bahkan ketika kita sebenarnya merasa lelah atau tidak puas. Di sini, Squidward bisa dianggap sebagai sosok yang mengingatkan kita untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua orang harus bahagia sepanjang waktu. Dunia yang penuh kebahagiaan seringkali menuntut orang untuk menyembunyikan kesedihan atau kekecewaan mereka. Padahal, kadang kita perlu untuk merasa terasing atau tidak bahagia agar bisa benar-benar memahami
siapa diri kita. Pesan positif dari Squidward. Meskipun Squidward sering tampak pesimis, kita juga harus melihat sisi positif yang ada dalam dirinya. Mungkin dia bukan orang yang selalu tersenyum atau bersemangat seperti SpongeBob, tapi dia mengajarkan kita tentang pentingnya menerima diri sendiri dan tidak terlalu dipengaruhi oleh ekspektasi orang lain. Di banyak momen, Squidward menemukan kepuasan dan kebahagiaan lewat apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, seperti saat dia bermain klarinet. Salah satu momen yang bisa dianggap sebagai titik balik dalam perjalanan Squidward adalah di episode Ben Jigs. Meskipun dia merasa sangat pesimis tentang tampil di depan banyak orang, pada akhirnya dia merasa kepuasan pribadi saat berhasil membuat bandnya tampil dengan luar biasa. Momen ini mengajarkan kita bahwa terkadang kebahagiaan sejati datang dari pencapaian kecil yang kita capai dengan usaha sendiri, bukan dari apa yang orang lain harapkan dari diri kita. Squidward mungkin bukan karakter yang selalu positif atau ceria, tapi dia mengingatkan kita untuk menemukan makna hidup kita sendiri tanpa harus mengikuti standar atau harapan orang lain. Terkadang kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Jadi, meskipun Squidward seringkali terlihat sebagai sosok yang pesimis dan penuh keluhan, dia menyimpan pelajaran penting tentang psikologi, filosofi hidup, dan kritik sosial terhadap hidup yang terlalu terbiasa dengan kebahagiaan yang dipaksakan. Kita semua memiliki sisi yang mungkin merasa terasing, jenuh, atau cemas dengan dunia sekitar. Mungkin itulah bagian dari pencarian makna hidup yang lebih dalam. Squidward mengajarkan kita untuk menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan perjuangan yang ada. Karena pada akhirnya, kita semua mencari makna dalam hidup kita, meskipun itu berarti melalui cara yang berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya.